Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini saudara? Doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program 5 menit yang memberkati. Nah, tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah pilihan hidup. Di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, seringkali kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan dalam hidup kita. Khususnya pilihan untuk taat kepada kehendaknya atau kompromi terhadap dosa. Nah, tentunya setiap pilihan membuat kita harus mengambil sebuah keputusan yang benar. Kenapa? Karena setiap keputusan yang kita ambil akan menghasilkan konsekuensi atau akibat dari keputusan itu di hari depan kelak. Baik itu konsekuensi yang baik maupun yang tidak baik bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, kita akan belajar dari tokoh Daniel. Seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa pada zamannya, saudara. Bagaimana Daniel memilih untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Dan sebelum kita lebih jauh, saudara, siapakah Daniel? Nah, yang pertama, saudara, Daniel adalah orang buangan yang sukses di negeri orang, saudara. Ini luar biasa. Nah, yang kedua, saudara, Daniel menjadi penasehat dari beberapa orang raja dalam periode yang berbeda. Dan yang ketiga, saudara, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Saya percaya semua kesuksesan Daniel itu tidak lepas dari penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Namun yang jadi pertanyaan adalah kenapa Daniel begitu disertai oleh Tuhan? Dan kenapa Tuhan mau menyertai Daniel? Jawabannya adalah karena Daniel berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam setiap pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam kisah ini, saudara, Daniel diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mau tetap mengikuti kehendak Tuhan atau melakukan ketetapan yang berlaku pada saat itu. Taat dan tetap menyembah Tuhan yang benar sekalipun, saudara. Kita tahu konsekuensinya adalah kematian. Waktu dia kompromi terhadap dosa, kita tahu, saudara, konsekuensinya mungkin dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah Daniel berani dengan penuh keyakinan untuk tetap menyembah Tuhan sekalipun konsekuensinya. Dia terima adalah dia masuk ke kandang singa yang lapar. Kita tahu, saudara, bersama-sama akhir dari kisah ini Tuhan membela Daniel dan melakukan mukjizatnya dengan melepaskan Daniel dari gua singa yang membahayakan hidupnya. Dari kisah ini kita bisa belajar waktu kita berani mengambil keputusan untuk mentaati kehendaknya dan memilih untuk menyenangkan hatinya, maka ia akan membela kita dengan caranya yang ajaib. Tetap lakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus menyertai.